Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya ya. Pesan healing hari ini. Yap. Oke, ada pesan books ya. Your life purpose involve writing, reading, editing, or selling spiritual based books ya. Jadi pesan healingnya berhubungan dengan buku ya. Jadi jika kamu mungkin butuh tempat curhat, butuh mengungkapkan unek-unek kamu, tapi mungkin kamu merasa nggak nyaman curhat dengan teman kamu, saudara atau keluarga, atau curhat dengan manusia lah ya. Nah, mungkin kamu bisa tulis di buku ya, bisa menjadi healing kamu juga, bisa menjadi salah satu cara untuk kamu healing ya, supaya lega gitu. Kalau untuk hal-hal yang negatif ya, misal kamu berkeluh kesah, misal kamu mengungkapkan kesedihan, nah setelah itu kamu bakar ya, kertasnya itu kamu bakar, jangan kamu simpen, supaya kamu nggak nyimpen energi negatif, atau kamu robek-robek aja, buang. Yang penting kamu udah curahkan semua itu di tulisan ya. Atau bukan tentang unek-unek, tapi lebih ke ini, scripting ya. Kalian yang paham atau mengetahui tentang law of attraction pasti udah nggak asing ya dengan scripting. Nah, scripting itu juga bisa jadi media healing. Jadi apa yang ingin kamu manifestasikan, tulis seolah-olah itu terjadi gitu ya. Alhamdulillah ya Tuhan, aku akhirnya dapat gaji 2 digit gitu. Alhamdulillah aku akhirnya diterima di perusahaan BUMN yang aku pengen, kayak gitu ya. Jadi bisa kamu tulis. Nah, atau healing kamu bisa dengan membaca buku ya, seperti membaca tentang motivasi atau autobiografi orang-orang yang sukses ya, yang bisa menginspirasi, bisa menyemangati kamu, atau buku-buku tentang agama atau spiritual. Nah, itu juga bisa menjadi sarana kamu buat healing ya. Atau selling spiritually based book ya, menjual sesuatu hal yang berhubungan dengan spiritual. Nah, ini maksudnya gini, bukan berarti terus kita memberikan pengetahuan terus kita dibayar minta harus dijual gitu ya. Jadi maksudnya gini, mungkin kamu punya pengetahuan ya, sedikit banyak tentang spiritual. Nah, itu kamu bisa kamu share di sosmed kamu ya. Otomatis orang yang bisa merasakan manfaatnya, kamu pun juga akan kena vibrasinya gitu loh. Jadi ketika kita bermanfaat buat orang lain, vibrasi kita pun akan naik ya. Sama halnya kayak gini, aku bikin konten tarot nih ya. Ini pesan harian nih, di sini ada healingnya, ada pesan semestanya ya, ada juga afirmasi. Nah, mungkin beberapa dari kalian merasa konten aku bermanfaat ya, dan ketika aku baca komen-komen kalian, meskipun mungkin aku nggak selalu bisa balas satu persatu, nah itu membuat aku merasa bahagia ya. Akhirnya aku yang galau-galau tuh jadinya healing. Nah, itu kalian bisa lakukan itu juga ya, mungkin dengan ya, sekarang kan banyak platform ya, mau di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya ya. Oke, so kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, untuk pesan semesta hari ini ya, Aries action ya. Jadi seperti zodiak Aries ini kan fire sign ya, yang selalu menggebu-gebu ya, penuh dengan semangat tinggi, selalu optimis, selalu antusias. Nah, ini ya, hari ini
jadilah seperti Aries ya. Jadi jangan mager, terus jangan galau-galau ya, jangan males, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Take action, do something ya, lakukan aktivitas, sibukkan dirimu ya. Jadi dengan kamu sibuk tuh kegalon-kegalon tuh udah lupa ya. Nanti apalagi kalau udah capek istirahat. Belum lagi kalau memang sibuknya kita itu bermanfaat, pasti ada hasil ya, entah itu hasilnya cuan atau hasilnya bisa bermanfaat buat orang lain ya, atau kita jadi memperbaiki diri sendiri itu loh ya. Jadi take action, jangan mager, jangan males, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Oke, four house ya, rumah keempat, home ya, yang artinya tidak ada tempat paling nyaman selain rumah nih ya. Coba ingat untuk pulang, mungkin kamu yang merantau ya, coba tengok rumah. Atau ini bisa jadi perasaan kamu ya, dimana ketika kamu sering terlalu banyak waktu di luar rumah ya, kamu sering kali kangen akan kehangatan rumah. Nah, ini rumah ini juga bisa menjadi sarana healing ya, apalagi kalau ya mungkin untuk beberapa orang tertentu situasi rumahnya mungkin nggak enak ya, tapi sebagian kecil. Tapi aku rasa sebagian besar sih ketika mempunyai keluarga yang hangat ya, selalu ingat akan rumah, selalu kangen akan rumah. Nah, ini sempatkan ya, atau kalau kalian lagi sering banyak main terus ya, coba untuk luangkan waktu untuk di rumah ya, memberi perhatian, kasih sayang ya dengan anggota keluarga itu. Nah, mungkin juga beberapa dari kalian ada yang hari ini tuh kayak ya setelah penat bekerja seharian tuh, kalau udah di rumah tuh rasanya tuh adem, rasanya tuh ayem gitu loh. Oke. Next ya, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Juno, partnership, wow ya, menjalin hubungan yang baik ya, terutama untuk networking. Jadi kalau kamu ingin sukses, ingin berkembang ya, otomatis nggak bisa diem stuck. Makanya di sini ada act ya, beraksi, yaitu dengan membina atau membangun partnership ya, terutama dalam pekerjaan. Kita nggak bisa kerja tuh sendiri, pasti butuh partner ya dari berbagai macam bidang, biasanya nanti ujung-ujungnya saling berkaitan ya. Jadi kalau misalkan nih kamu di satu acara ya, coba lebih banyak ngobrol ya dengan semua orang ya, siapa tahu pas ada yang cocok bisa partneran apa namanya, kerjasama gitu ya, kerja bareng atau join usaha atau barter apa gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau dapat partner percintaan gitu ya, pasangan ya, partnership pasangan. Nah, bisa jadi ya. Kemudian juga di sini ada energinya, di mana mungkin aja kamu hari ini dipertemukan dengan seseorang ya, yang kalian merasa cocok dan akhirnya bisa jadi partner. Mau itu partner bisnis, persahabatan ya, bahkan jadi pacar atau pasangan. Oke. Kita lanjut untuk energi hari ini. Yap. Wow, ada peace. Ada situasi yang tenang, damai, segala sesuatunya tuh berjalan mulus ya. Jadi kayak hatimu tuh lagi adem nih hari ini ya, lagi damai-damai aja, nggak ada yang berdrama-drama, nggak ada yang ngajakin berantem berlebih-lebihan, nggak ada ya. Pokoknya hari ini energinya tuh damai. Bahkan kalaupun ada masalah ya, kayak ya kamu langsung bisa cooling down gitu ya, udah nggak usah berantem, kita selesaikan baik-baik gitu, energi kamu udah tenang. Nah, ini ada kartu death ya, bukan berarti sesuatu yang buruk, tapi beberapa dari kalian mengakhiri suatu siklus
ya. Jadi kalau misalkan hubungan nih ya udah kegantung-gantung, nggak karu-karuan, nggak ada kejelasan, nah akhirnya udahlah diakhiri aja karena kamu ingin sesuatu yang baru, yang lebih fresh, yang lebih positif ya, bisa jadi. Atau ketika kamu lagi lose kontak sama seseorang ya, atau lagi silent treatment ya, sekian lama nggak pernah ketemu, nggak pernah bicara. Nah hari ini tiba-tiba situasi itu berakhir ya, ada komunikasi, kalian terkoneksi lagi ya, mau ini dengan mantan, mungkin lagi silent treatment sama pasangan ya, atau bisa juga temen lama nih, udah lama nggak kontakan, atau saudara keluarga gitu ya, udah lama nggak kontakan, tahu-tahu hari ini kalian dipertemukan oleh semesta atau terkoneksi lagi ya. Kemudian oke, ada pain. Nah, jangan paksakan dirimu jika kamu capek ya. Oke, di sini ada pesan semesta untuk kita take action ya. Kita beraktivitas, kita bergerak. Tapi kalau memang kamu udah ngerasa lelah ya, kamu harus istirahat. Jangan dipaksakan karena di sini ada prediksi kamu bisa jatuh sakit kalau terlalu memforsir. Oke. Kita lihat lagi. Yap, hunger ya. Dimana hari ini kayak kamu tuh rasa ingin tahumu begitu tinggi ya. Jadi kalau misalkan ada informasi gini, kamu mau nggak belajar ini, terus kamu mau nggak ikutan seminar ini gitu, kamu mau nggak join ini, pokoknya sesuatu hal yang bisa mengupgrade dirimu, menambah wawasan kamu, pengetahuanmu ya, membantu usaha bisnis kamu berkembang, karir kamu juga berkembang. Di sini bakal kamu ikuti gitu. Oh, ada kegiatan ini, oke aku mau ya, supaya aku nambah nih pengetahuan aku, supaya aku juga bisa explore diriku. Nah gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Yap, wow, pantesan di sini ada peace ya kan, karena ada love dan juga partnership ya. Jadi kenceng banget energi cinta kasih ya, ada di sekelilingmu. Jadi kayak nih kebetulan orang-orang nih kok pada lagi enak semua ya, partner kerja, tim kamu solid, enak banget buat diajak kerja sama, bos kamu juga lagi asik banget ya, pasanganmu juga lagi sayang-sayangnya. Bahkan kalaupun kamu jomblo ya, di sini ada energi cinta yang bakal datang menghampiri kamu. Bisa jadi itu tadi kamu malah dapat pasangan ya, atau kalaupun nggak langsung jadian hari ini, bisa jadi ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu, terus kamu juga nyaman, yang akhirnya kalian bisa semakin dekat ya. Oke, kita lanjut untuk love message-nya ya. Ups, pesan percintaannya. Yap. Wow, secret admirer, ada seseorang pengagum rahasia. Someone has deepest feelings for you, then they are letting on. Nah ini sinkron kan dengan love dan juga partnership, bahwa ada pengagum rahasia. Awalnya dia belum berani ngungkapin, jadi kayak dia sembunyikan nih ya, tapi dia cinta sama kamu, dan nantinya ya pelan-pelan lah, kan nggak semua orang langsung bisa ini ya berani, atau mungkin dia juga mikirnya nggak mau gerasa gerusu ya, mau pendekatan dulu, mengenal dulu, kalau udah oke, klik nih baru menyatakan cinta ya. Oke, kita lihat untuk next angel message ya, atau pesan malaikat. Yap, surrender ya. Jadi ini sih sinkron dengan peace ya, dimana kalau kita berserah ya kita akan damai ya. Jadi oke, di sini ada act, artinya harus bergerak,
harus berusaha ya. Tapi kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah di jalurmu, di jalur yang tepat. Ya udah, surrender itu artinya diem, menunggu hasilnya apapun itu ya, dan udah menikmati hidup. Yang penting apa yang menjadi tugas-tugas kamu, apa yang perlu kamu perjuangkan, kamu udah usahakan semua. Dan selanjutnya kamu tinggal berserah ya. Masalah hasil tunggu aja sambil kamu fokus ke yang lain. Oke. Yang terakhir untuk sama kayak ini tadi ya, misalkan lagi PDKT nih ya. Ya udah, yang penting kamu udah membuka hati ya kan. Kamu udah berusaha untuk baik ke semua orang ya, nanti tinggal semesta yang memfilter seseorang yang terbaik buat kamu, dia yang akan stay gitu loh. Yang memang nggak baik tuh kayak selalu ada jalannya kalian dipisahkan. Oke. Yang terakhir untuk afirmasinya. Oke. Transformation, spiritual awakening, kebangkitan spiritual, perubahan besar-besaran. Part of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Jadi bagian-bagian dari kebangkitan spiritual ya. Kebangkitan spiritual itu gini, banyak hal terjadi dalam hidup kamu ya, hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, membuat kamu sedih, kamu merasa jatuh. Nah, tapi dari semua hal itu, kalau kamu mau mengambil hikmahnya dan kemudian kamu akhirnya bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik, kamu bisa bijaksana, bisa sabar, kamu bisa ikhlas, bahkan memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, dan selanjutnya kamu bangkit ya. Itulah yang dinamakan kebangkitan spiritual ya. Tapi dengan segala ujian hidup itu, kalau kamu nggak mau bangkit, kamu nyalahin orang lain, kamu maki-maki orang lain, nyalahin Tuhan, kamu dendam, nggak mau menerima keadaan, itu namanya depresi, bukan kebangkitan spiritual. Nah, oke. So, untuk afirmasinya, proses dari kebangkitan spiritual itu mungkin tidak nyaman, tetapi aku punya kekuatan untuk melalui ini semua ya. Oke, ini untuk pesan hari ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.